Halo sahabat Aiduan, nah di video kali ini kita akan membahas mengenai stoikiometri kimia, tepatnya pada subbab konsep mol. Nah, apa sih yang dimaksud dengan stoikiometri kimia? Stoikiometri kimia merupakan ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Nah, gimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah tertarik nih untuk mempelajari lebih lanjut apa yang dimaksud dengan konsep mol? Nah, untuk lebih memahami materi konsep mol tersebut, yuk kita belajar bersama Edward. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Oke, baiklah. Karena kita mempelajari konsep mol, maka kita harus tahu dulu nih definisi dari mol tersebut. Menurut teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan mol? Yaps, mol merupakan satuan internasional untuk menyatakan jumlah zat. Nah, jumlah zat di sini dapat berbentuk jumlah partikel, massa, volume, atau molaritas, teman-teman. Bagaimana sih hubungan antara mol dengan jumlah partikel, massa, volume, serta molaritasnya? Nah, hubungannya dapat teman-teman perhatikan pada diagram berikut ini. Nah, untuk mengetahui hubungannya, teman-teman cukup perhatikan tanda panah yang sudah disediakan. Di mana nih teman-teman, ketika kita ingin menentukan mol yang diketahui adalah jumlah partikel, maka kita lihat tanda panahnya ya. Tanda panahnya dari jumlah partikel menuju dengan mol, maka kita harus bagi jumlah partikel dengan bilangan Avogadro yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Sebaliknya, ketika kita ingin menentukan jumlah partikel yang diketahui adalah mol, maka molnya kita kali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, jumlah partikel sendiri teman-teman ternyata dibagi 3 loh. Ada yang tahu nggak nih? Nah, jumlah partikel tersebut ada jumlah partikel atom, contohnya yaitu Na, Cl, Br, H, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada jumlah partikel ion. Nah, jumlah partikel ion ini bisa berbentuk ion positif maupun ion negatif ya. Contoh ion positif berarti Na+, dan contoh ion negatif ada Cl- dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, jumlah partikel dalam molekul. Molekul di sini dalam berbentuk molekul unsur atau molekul senyawa ya. Kalau molekul unsur berarti terdapat pada unsur yang sama, contohnya H2. Kalau molekul senyawa, contohnya NaCl dan lain sebagainya. Nah, agar lebih paham teman-teman, coba deh teman-teman tentukan jumlah atom, ion, dan molekul pada senyawa H2SO4 ya. Untuk itu teman-teman bisa pause dulu nih videonya dan dikerjakan. Nah, jika sudah teman-teman bisa langsung hidupkan lagi videonya ya. Dan kita akan bahas berapa sih jumlah atom, ion, dan molekul dari H2SO4. Nah, yang pertama teman-teman harus ionisasikan terlebih dahulu. H2SO4 itu dia akan terionisasi menjadi 2H+ dan SO4 2-. Maka kita dapat menentukan jumlah atomnya yaitu 7 atom. Kenapa 7 atom? 7 atom ini didapatkan dari 2 buah atom H, 1 buah atom S, dan 4 buah atom O. Lalu dalam H2SO4 terdiri 3 buah ion. 3 buah ion ini kita dapatkan dari 2 buah ion positif dan 1 buah ion negatif. Ya, lalu selanjutnya molekulnya terdapat 1 buah molekul dalam H2SO4 karena H2SO4 merupakan satu molekul ya. Oke, baiklah teman-teman, jika sudah mantap di jumlah partikel, kita akan lanjut ke massa. Nah, massa juga sama, ketika kita ingin menentukan massa yang diketahui adalah mol, maka molnya kita kali dengan atom relatif atau massa molekul relatif tergantung dari massa senyawa atau atom yang diketahui ya. Lalu kebalikannya ketika kita ingin menentukan mol yang diketahui adalah massa, maka massa kita bagi dengan AR-nya atau MR-nya. Selanjutnya, jika diketahui molaritas dan kita ingin menentukan molnya, maka molaritas kita kali dengan volume larutan dalam liter. Sedangkan ketika kita ingin menentukan molaritas yang diketahui adalah mol, maka molnya kita bagi dengan volume dalam liter.
Nah, selanjutnya ada sedikit perbedaan di volume nih teman-teman. Volume sendiri itu ada dalam keadaan standar atau STP, ada juga dalam keadaan ruang yaitu RTP, dan ada yang bukan dalam keadaan STP dan RTP. Perbedaannya apa sih? Nah, perbedaannya kalau STP berarti suhunya dalam 0 derajat Celcius, RTP suhunya 25 derajat Celcius, dan bukan RTP maupun STP berarti suhunya bukan 0 atau bukan 25 derajat Celcius ya. Nah, di sini caranya ketika kita ingin menentukan mol yang diketahui adalah volume dalam STP, maka volume kita bagi dengan 22,4. Tetapi ketika volume yang diketahui dalam RTP, maka volumenya kita bagi 24. Nah, kebalikannya ketika kita ingin menentukan volume yang diketahui adalah mol, maka kita akan bagi molnya dengan 22,4 jika dalam keadaan STP, dan kita bagi dan kita kali dengan 24 jika dalam keadaan RTP. Nah, lalu bagaimana jika bukan RTP dan STP ya? Kalau volumenya bukan dalam STP maupun RTP, maka kita akan menggunakan rumus gas ideal, yaitu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Atau jika kita ingin menentukan mol, maka kita dapatkan mol sama dengan tekanan dalam ATM, kita kali dengan volume dalam liter, kita bagi dengan tetapan gas ideal yaitu 0,082 liter dikali ATM per mol dikali Kelvin. Ini nilai pasti ya teman-teman. Kita kali dengan suhunya dalam Kelvin. Nah, agar lebih mudah memahami hubungan antara mol dengan jumlah partikel, massa, volume, serta molaritas, Edwan memberikan tips triknya nih teman-teman. Apa sih tips triknya? Oke, kita sudah tuliskan dalam ringkasan di bawah ini, di mana mol itu nilainya akan sama dengan massa dibagi AR atau AMR. Nilainya akan sama ketika jumlah partikel kita bagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, nilainya juga akan sama dengan volume dalam STP kita bagi 22,4, nilainya juga akan sama dengan volume dalam RTP kita bagi 24, dan nilainya juga akan sama ketika volume kita kali dengan tekanan dibagi tetapan gas ideal yaitu R kita kali dengan T-nya, dan nilainya akan sama dengan molaritas kita kali volume dalam liter. Oke, agar lebih paham, yuk kita masuk ke contoh soalnya. Oke, contoh soal yang pertama, berapa atom oksigen dan hidrogen yang terdapat dalam 0,5 mol molekul H2O ya? Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui di soal. Yang pertama ada mol H2O sebesar 0,5 mol, lalu yang ditanya adalah jumlah atom O dan H-nya. Nah, kira-kira bagaimana ya penyelesaiannya? Oke, yang pertama, teman-teman harus tahu dulu jumlah molekul H2O itu didapatkan dari mol dikali bilangan Avogadro yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Nah, ini didapatkan dari mana sih? Nah, rumus ini didapatkan dari diagram yang tadi ya teman-teman. Oke, sekarang teman-teman bisa masukkan nilainya yaitu molnya senilai 0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, maka kita dapatkan jumlah molekul H2O yaitu 3,011 dikali 10 pangkat 23. Ketika kita sudah mengetahui jumlah molekul H2O-nya, sekarang kita bisa menentukan jumlah atom O dan jumlah atom H-nya. Caranya, jumlah atom O dan H dalam H2O yaitu terdapat 2 atom H dan 1 atom O. Maka jumlah jumlah atom H dalam molekul H2O yaitu jumlah atomnya kita kali dengan jumlah molekul H2O, di mana jumlah atomnya yaitu 2 kita kali dengan jumlah molekul H2O yaitu 3,011 kali 10 pangkat 23. Lalu selanjutnya nilainya yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, sekarang kita akan tentukan jumlah atom dari O dengan cara yang sama,
yaitu jumlah atom O dalam H2O ialah 1, kita kali dengan jumlah molekul H2O-nya yaitu 3,011 kali 10 pangkat 23, maka didapatkan nilainya adalah 3,011 kali 10 pangkat 23. Nah, sampai di sini oke teman-teman? Masih oke ya? Oke, baiklah kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu hitunglah volume 4 gram SO3 pada keadaan STP jika diketahui MR SO3-nya 80. Nah, kita tulis dulu yang diketahui di soal. Yang pertama ada massa SO3 nilainya yaitu 4 gram, lalu ada MR SO3 nilainya yaitu 80. Nah, yang ditanya adalah volume SO3 dalam keadaan STP. Jangan sampai keliru ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Maka kita menggunakan rumus mol dari SO3 terlebih dahulu, yaitu massa kita bagi dengan MrSO3, di mana massanya yaitu 4 gram dibagi dengan 80 gram per mol. Maka kita dapatkan mol SO3 sebesar 0,05 mol. Nah, setelah kita dapatkan mol, kita lanjut berjalan untuk menentukan volume SO3, yaitu menggunakan rumus volume SO3 sama dengan mol dikali volume STP, yaitu 22,4 ya. Maka didapatkan 0,05 mol dikali 22,4 liter per mol, nilainya adalah 1,12 liter. Oke, baiklah selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, berapa tekanan tabung gas yang volumenya 30 liter pada 27 derajat Celcius yang di dalamnya berisi gas CH4 sebanyak 12 kg. Nah, jika diketahui MrCH4-nya adalah 16. Oke, sama seperti sebelumnya kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal. Yang pertama ada volume CH4 sebesar 30 liter, lalu suhu CH4 yaitu 27 derajat Celcius. Jangan lupa kita harus ubah ke Kelvin dengan cara menambahkan dengan 273. Maka kita dapatkan nilai suhunya yaitu 300 derajat Kelvin. Lalu diketahui juga masanya yaitu 12 kg. Kita ubah ke dalam bentuk gram yaitu 12.000 gram. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah tekanan atau P-nya. Maka karena di sini diketahui suhu bukan dalam STP maupun RTP, maka kita akan gunakan rumus gas ideal ya. Yaitu jumlah molnya kita tentukan terlebih dahulu didapatkan dari massa per MR, maka masukkan angkanya, massanya yaitu 12.000 gram, kita bagi dengan MR-nya yaitu 16. Maka kita dapatkan molnya yaitu 750 mol. Wah, besar sekali ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya jika sudah menentukan mol, kita bisa langsung masuk ke rumus gas ideal, yaitu tekanan sama dengan mol dikali R dikali T per volume dalam liter. Di mana nilai molnya yaitu 750 mol, kita kali dengan tetapan gas ideal yaitu 0,082 liter dikali ATM per mol dikali Kelvin. Kita kali dengan 300 derajat Kelvin per 30 liter, maka didapatkan nilai tekanannya yaitu 615 ATM. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat, di mana ditanyakan berapa gram massa urea atau CONH2 dua kali yang mengandung 0,15 mol urea dengan ARC sama dengan 12, ARO16, ARN14, dan ARH11. Nah, di sini kita tulis dulu apa saja yang diketahui di soal ya. Yang diketahui di soal yang pertama, ada mol dari CONH2 dua kali atau urea yaitu 0,15 mol. Lalu diketahui juga ARC12, ARN14, ARO16, dan ARH1. Yang ditanyakan yaitu massa dari urea. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa lihat di diagram yang disediakan di slide sebelumnya, di mana kita dapat menggunakan rumus massa sama dengan mol dikali MR. Tapi di sini kita tentukan dulu MR-nya ya. Nah, MR dari CONH2 dua kali itu didapatkan dari ARC ditambah ARO ditambah ARN dikali 2 karena jumlah N-nya ada 2, lalu ditambah dengan ARH dikali 4 karena jumlah H-nya ada 4.
Lalu selanjutnya kita masukkan angkanya 12 ditambah 16 ditambah 14 dikali 2 ditambah 1 dikali 4, maka dapatlah nilainya yaitu 60 gram per mol. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus masanya, yaitu massa sama dengan mol dikali mR. Didapatkan molnya 0,15 mol dikali 60 gram per mol, dapatlah hasilnya 9 gram. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah memahami materi konsep molnya? Nah, untuk lebih memahami konsep mol tersebut, yuk kita kerjakan latihan soal berikut. Nah, jika teman-teman sudah menemukan jawabannya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke, tak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju, dikatakan oleh Beverly Sills. Sampai jumpa!